Salam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil daripada kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpan ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pasal ini Tuhan berbicara dengan Yosua sebanyak 4 kali tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di ayat yang ke-6 secara khusus Tuhan memerintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Di sana dikatakan, sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini. Secara pribadi saya memahami bahwa hal ini yang membuat Yosua takut dan tertekan. Karena tugas yang diemban oleh Yosua bukanlah tugas yang mudah. Kita tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang memang suka memberontak. Walaupun sudah melihat mujizat, tetapi mereka masih tidak taat, masih keras kepala, tidak mau mendengar. Oleh karena itu secara manusia Yosua tidak akan mampu atau sanggup untuk melakukan hal ini. Karena Yosua pada waktu bersama-sama dengan Musa, Yosua sudah melihat situasi dari bangsa ini. Sehingga dia mulai takut, dia mulai ragu.
akan hal ini. Tetapi saya mau katakan kepada kita pada siang hari ini bahwa Yosua itu adalah seorang pemberani dan seorang yang penuh dengan roh. Tetapi Yosua tetap manusia biasa. Apa yang menyebabkan Yosua takut dan tawar hati? Yang pertama, Yosua terkadang suka mengandalkan kekuatan sendiri tanpa melihat kuasa Tuhan yang ada di dalam dirinya. Bahkan kita sebagai orang percaya juga kadangkala kalau menghadapi hal seperti ini, kadang kita suka mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak melihat kuasa Tuhan yang begitu besar di dalam diri kita. Padahal Alkitab jelas berkata di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan bahwa roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Artinya roh Allah yang ada di dalam diri kita akan mampu menguatkan kita sehingga kita bisa melewati setiap persoalan dan setiap masalah yang ada. Oleh karena itu, saya mau katakan kepada kita pada saat ini bahwa apa yang menjadi penyebab kita sebagai orang percaya memiliki ketakutan karena kita suka mengandalkan kekuatan sendiri. Apakah dalam diri Yosua ataupun kita sebagai orang percaya ada kuasa Tuhan? Jelas ada kuasa Tuhan. Yosua penuh dengan roh. Seharusnya Yosua menyadari bahwa kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan pasti akan menyertai dia. Tuhan pasti akan menolong dia. Tuhan pasti akan memberikan kemampuan. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada Yosua. Sehingga dia bisa memimpin bangsa Israel ini masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan kepada Abraham, yaitu tanah Kanaan. Bahkan kita harus sadari bahwa Tuhan pun berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kita. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 28 ayat 20, di situ dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi kita harus menyadari bahwa ketika Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, maka Tuhan pasti akan menyertai. Jadi kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Kita harus lihat dan kita harus sadari bahwa di dalam diri kita ada kuasa Tuhan yang besar. Maka Tuhan akan menolong, Tuhan akan memimpin kita sehingga kita bisa menyelesaikan tugas yang mulia itu. Hal kedua, terkadang kita bersandar kepada pengertian kita tanpa melihat cara Tuhan menuntun. Bahkan di dalam tulisan Salomo, di dalam Amsal 3 ayat 5 berkata, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ketika kita bersandar pada pengertian kita sendiri, maka yang akan muncul adalah keraguan-raguan. Yang akan muncul adalah ketakutan. Yang akan muncul adalah rasa tidak percaya diri. Dan yang lain sebagainya. Sehingga kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan itu akan menolong. Ketika seseorang bersandar pada pengertiannya sendiri, maka ia akan melenceng dari apa yang Tuhan mau. Dia akan melenceng daripada tujuan Tuhan yang sesungguhnya. Sebagai contoh di dalam Alkitab, kita bisa baca di dalam kitab Yunus, di mana saat Tuhan akan mengutusnya untuk ke Niniwe, maka ia menggunakan pengertiannya sendiri. Sehingga tidak mau taat, tidak mau tunduk pada tuntunan Tuhan. Bahkan kita tahu
cerita Yunus kan? Ketika Tuhan mau memakai dia untuk ke Niniwe, apa yang dia lakukan? Dia menggunakan pengertiannya sendiri. Dia membeli tiket menuju ke Tarsis. Dan apa yang terjadi? Dalam perjalanan terjadilah laut mengamuk. Oleh karena itu saya mau katakan kepada kita pada siang hari ini, jangan pernah bersandar pada pengertian sendiri. Bersandarlah kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan di dalam hidup kita. Maka kita akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, terkadang kita suka fokus dengan masalah yang ada di depan kita. Kita sering menyimpulkan terlebih dahulu sebelum kita melewati masalah itu. Karena itu di dalam Yosua pasal 1 ayat 6 mengingatkan kita bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Adalah sebuah kunci untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah makna dari kuatkan dan teguhkan hatimu? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yaitu yang pertama, supaya kita tetap bersandar pada kekuatan Tuhan. Di mana di dalam bacaan kita tadi dikatakan bersiaplah sekarang. Artinya segera, tidak tunda-tunda. Jadi ketika Tuhan memerintahkan Yosua katakan bersiaplah sekarang, berarti harus segera lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tidak boleh tunda-tunda lagi. Seringkali dalam hidup ini kita selalu menunda-nunda apa yang harus kita lakukan bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan dilanjutkan bahwa seberangilah sungai Yordan. Artinya harus segera. Karena apa? Kalau mereka tidak seberang, maka mereka tidak akan sampai ke negeri yang Tuhan janjikan. Jadi harus mereka melangkah untuk melakukan tugas ini. Dan yang berikut, hal kedua, tetap memegang janji Tuhan. Di dalam ayat kelima, kalau kita memegang janji Tuhan, maka seorang pun tidak akan menghadapi engkau seumur hidupmu. Jadi janji Tuhan kepada Yosua jelas, bahwa seorang pun tidak akan menghadapi engkau seumur hidupmu. Artinya kalau Tuhan berjanji, maka Tuhan akan menggenapi janji itu. Bahkan dalam perjalanan hidup Yosua, Tuhan berjanji bahwa tidak akan seorang pun menghadapi dia. Kenapa saya katakan bahwa tidak seorang pun akan menghadapi dia? Karena Tuhan akan menyertai. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya, kita harus memegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan berjanji akan menyertai, maka percayalah bahwa Tuhan itu akan menyertai kita. Apapun persoalan, apapun permasalahan yang dihadapi saat ini, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sama. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Ia akan menyertai kita. Dan hal yang ketiga, tetap taat pada firman Tuhan dan ketetapannya. Di mana ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 di situ dikatakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang disampaikan oleh Musa. Jadi di sini menjanjikan bahwa harus bertindak hati-hati. Jadi tidak bertindak sembrono atau bertindak sembarangan.
tapi harus bertindak hati-hati sesuai dengan ketentuan Tuhan. Bahkan di dalam ayat 7b dikatakan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya berhasil. Seringkali kita menghadapi masalah persoalan, kita bukan fokus kepada apa yang Tuhan mau, tetapi kita mulai menyimpang. Kita mulai menggunakan pola pikir kita, sehingga kita tidak akan pernah mencapai tujuannya Tuhan. Bahkan kita harus tetap pada ketetapannya, yaitu harus memperkatakan Taurat itu dan merenungkan siang dan malam. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan di dalam kehidupan ini, dan kita merenungkan itu siang dan malam, maka ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan di dalam hidup ini, kita ingat apa janji Tuhan di dalam hidup ini. Mungkin saat kita menghadapi persoalan yang begitu berat, tetapi kita ingat akan janji Tuhan, di mana dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Jadi ketika menghadapi tantangan, kita ingat akan firman Tuhan, maka kita akan bangkit. Kita tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bahkan kita merenungkan firman itu siang dan malam. Artinya bukan hanya tiap hari duduk merenungkan firman itu, enggak. Tetapi firman yang kita baca, kita harus mengingatnya, sehingga kita keluar sebagai pribadi yang menang. Jadi kita akan mampu melewati berbagai persoalan di dalam hidup ini, berbagai rasa takut, apabila kita tetap bersandar pada kekuatan Tuhan. Kita tetap berpegang pada janji Tuhan. Bahkan kita taat pada firman dan ketetapan Tuhan. Maka percayalah, kita akan melewati setiap persoalan di dalam hidup kita. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.